Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah sahwuhu sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa annahu la yunafi kamalahu sallallahu alaihi wasallam. Tentang lupanya Rasulullah dan bahwa lupa tersebut tidak menafikan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah basyarun la kal basyar. Beliau manusia tetapi tidak seperti manusia. Dan beliau juga bisa lupa, ya. Tetapi lupa tersebut tidak sampai menafikan, mentiadakan kesempurnaannya. Beliau tetap sempurna. Dan lupa itu memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau lupa untuk untuk mensyariatkan hukum, ya. Nah, nanti akan ada dijelaskan. Nah, jadi Allah jadikan beliau lupa itu, ya, itu juga sebagai pelajaran bagi umatnya. Wa min dzalika haditsus sahwi. Di antara hal itu adalah hadis lupa. Ada hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah lupa. Wa huwa, yaitu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatal asr. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari melakukan sholat asar jamaah bersama para sahabatnya, sholat asar, karena Rasulullah tidak pernah melakukan sholat fardu sendiri. Tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau itu melakukan sholat fardu sendiri. Nah, tidak ada, ya, selalu berjamaah. Fasallama fi rak'atin, kemudian beliau salam dalam 2 rakaat. Sholat asar kan berapa? 4 rakaat. Tetapi Rasulullah suatu hari beliau sholat bersama sahabatnya, sholat asar, kemudian setelah 2 rakaat beliau salam. Faqama Dzul-Yadain. Ketika itu para sahabat, salah seorang sahabat yang bernama Dzul-Yadain, berdiri dan seraya berkata, faqala, Dzul-Yadain berdiri, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, aku siratis salatu amnusita. Wahai Rasulullah, salatnya dikosor apa engkau sedang lupa? Ya. Bertanya Dzul-Yadain, karena salatnya 2 rakaat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak terjadi. Tidak dikosor, tidak juga lupa. Ya. Tapi kenyataannya kan 2 rakaat ini. Ya. Kalau tidak lupa, ya dikosor ini. Tetapi ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah sholatnya dikosor apa engkau lupa? Beliau menjawab, tidak lupa, tidak dikosor. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat lain ma qassartu shalah wa ma nasitu. Dalam riwayat lain lafadznya, jawaban Rasulullah, aku tidak mengqasar salat dan juga aku tidak lupa, kata Rasulullah. Al-hadis bi qissatihi, hadis dengan kisahnya. Fa zahiru hadzal hadithi yufidu annahu sallallahu alaihi wasallam nafa al-halatin. Zahir hadis ini memberikan faedah bahwasanya Rasulullah menafikan 2 keadaan. Menafikan kedua keadaan.
Keadaan pertama, beliau tidak mengqasar. Keadaan yang kedua, beliau juga tidak lupa. Berarti dua-duanya enggak. Kullu dzalika lam yakun. Semua itu enggak terjadi, kata Rasulullah. Zahir hadis, ya. Wa annahu lam yahsul qasrun wala nisyanun, bahwasanya tidak terjadi mengqasar dan juga tidak lupa. Beliau tidak mengqasar juga tidak lupa. Ma'anahu qad hasala ahadu dzalika, padahal telah terjadi salah satu dari hal itu. Salah satu dari dua hal, dari dua keadaan sudah terjadi. Imma Rasulullah lupa ataupun memang beliau sengaja mengqasar. Tetapi malah Rasulullah mengatakan tidak terjadi kedua-duanya. Kama qala Zulyadin, sebagaimana Zulyadin mengatakan, Zulyadin sahabat Nabi tadi berkata, qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah, sebagian itu hal itu telah terjadi wahai Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah tadi mengatakan kullu dzalika lam yakun, semua itu tidak terjadi. Zulyadin berkata lagi, qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah, sebagian dari kedua perkara itu telah terjadi wahai Rasulullah. Ini mengqasar ataupun engkau lupa. Itu hadis tersebut. Wa qad ajaba al-ulama an hadza bi ajwibatin katsira. Para ulama telah menjawab tentang hadis ini dengan banyak jawaban. Para ulama menjawab tentang hadis ini dengan banyak jawaban. Minha, di antaranya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbara an i'tiqadihi wa dhamirihi. Pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memberitahukan tentang keyakinan beliau dan dhamirihi dan hatinya. Memberitahukan tentang keyakinannya dan hatinya. Amma ingkarul qasar, adapun pengingkaran qasar, fahaqqun wa sidqun batinan wa zahiran. Adapun pengingkaran Rasulullah akan qasar itu adalah sebuah kebenaran dan kejujuran, batinan wa zahiran, batin dan zahir, batinnya dan zahirnya. Paham. Wa amman nisyan, adapun lupa, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam an i'tiqadihi. Rasulullah memberitahukan tentang keyakinannya. Beliau yakin tidak lupa. Tapi sahabatnya kenyataannya beliau melakukan 2 rakaat, tetapi keyakinannya tidak lupa. Makanya itu menunjukkan bahwa seorang ketika dia yakin, maka meskipun tadi keyakinan itu salah, tidak berpengaruh. Nah, jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Itu dalam kaidah disebutkan al-yakin la yuzal bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan syak, dengan keraguan. Nah, tadi Rasulullah itu menunjukkan akan keyakinannya. Ini jawaban sebagian ulama, ya. Wa annahu lam yansafi dhannihi, dan bahwa beliau tidak lupa dalam dugaan beliau. Dalam zonnya, dalam dugaannya, beliau tidak lupa. Faka'annahu qasada al-khabara bihada an zonnihi. Maka seakan-akan beliau itu bermaksud memberitahukan dengan hal ini tentang dugaannya, bahwasanya beliau itu yakin. Wa in lam yantiq bihi, walaupun beliau tidak mengucapkannya. Nah, seakan-akan beliau itu bermaksud untuk memberitahukan al-khabar, memberitahukan akan dugaannya, bahwasanya beliau itu yakin tidak lupa meskipun beliau tidak mengucapkannya. Wa hadza sidqun aidan, dan ini juga benar, dan ini sebuah kebenaran juga. Ketika seseorang yakin, dia berarti dia berada dalam kebenaran meskipun pada kenyataannya dia salah, tetapi dia yakin. Nah, keyakinannya itu bisa dikatakan benar, sebuah kebenaran. Ini jawaban sebagian ulama. Tadi beliau mengingkari qasar, itu juga sebuah kebenaran karena memang sholatnya sholat asar, dan beliau dalam posisi tidak dalam perjalanan. Ketika ditanya apakah di qasar, beliau yang menjawab tidak, Nah, ketika ditanya apakah lupa,
Beliau juga menjawab tidak lupa, karena memang yakin beliau tidak lupa. Keyakinan beliau sudah melakukan sholat asar dengan seperti apa yang dianjurkan. Keyakinan beliau melakukan 4 rakaat, walaupun para sahabat merasakan bahwasanya hanya melakukan 2 rakaat, tetapi beliau yakin. Nah, itu juga tidak bisa disalahkan, itu sebuah kebenaran. Walladhi yadhhar li anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam lam ansa, yang tampak padaku, kata Abu Ya Maliki, jawaban Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki, walladhi yadhhar li, dan yang tampak padaku, anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ansa, aku tidak lupa. Nabi bersabda, aku tidak lupa. Innama huwa ingkarul lafzi faqat, sesungguhnya hanyalah mengingkari lafaz saja, mengingkari lafaz, ya. Wa arada sallallahu alaihi wasallam ayyushira ila annahu nussiya, dan Rasulullah ingin mengisyaratkan bahwasanya beliau itu dilupakan. Jadi bukan lupa, aku tidak lupa, ya. Nah, isyarat lafaz saja, mengingkari lafaz. Ketika ditanya apakah engkau lupa, kan lafaznya kan lupa. Jadi Rasulullah tidak lupa, tetapi nusya. Beda ya, lupa dengan dilupakan. Kalau dilupakan berarti kan itu sudah dari Allah SWT, ya. Nah, bukan disengaja oleh beliau. Jadi beliau tidak lupa, cuman dilupakan oleh Allah. Jadi Allah sengaja melupakannya untuk mensyariatkan hukum. Ini kata Abu Yazid Maliki. Ini bidhammin nun wa tasydidis sin, dengan mendomakan nun dan mentasydid sin, nusia, ya. Dilupakan. Walam yansah, dan beliau tidak lupa tetapi dilupakan. Wasyabihun bihada, dan serupa dengan hal ini, ingkaruhu sallallahu alaihi wasallam ala man yaqulu, pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas orang yang mengatakan nasitu ayata kadza, aku telah lupa ayat ini dan begitu dan itu, aku telah lupa ayat ini diingkari oleh Rasulullah. Wa kadza bi qaulihi, begitulah yang beliau sabdakan dalam sebuah hadis, bi'sama li ahadikum ayyaqula nasitu bi fathin nun wa kasri sin al mukhaffafah. Bi'sama li ahadikum, sungguh jelek bagi salah seorang dari kalian mengatakan nasitu, ya. Nasitu dengan memfathahkan nun, nah, wa kasri sin si al mukhaffafah, nasitu, ya. Jelek bagi seseorang, ini tidak baik bagi seseorang, ya, apa bahasa halusnya, tidak baik bagi seseorang mengatakan nasitu. Nasi itu aku lupa, seakan-akan lupa itu dari dirinya sendiri, padahal yang melupakan itu adalah Allah. Ini tidak diingkari oleh Rasulullah. Walakinnahu nusiya, akan tetapi dia dilupakan. Harusnya jangan pakai nasi itu, tetapi nusi itu. Kenapa engkau tidak limadza ma tahdhur? Nusi itu, aku lupa. Bukan lupa, tapi aku dilupakan. Nah, karena lupa itu minallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemampuan manusia itu untuk sengaja lupa, tapi yang melupakan adalah Allah. Makanya bahasanya jangan pakai nasi itu, tapi nusi itu. Aku dilupakan. Itu yang dalam hadis, pengingkaran Rasulullah terhadap orang yang mengatakan nasi itu. Bidhammin nun wa tasydidis sin al maksura, dengan mendomakan nun dan mentasydid sin yang dikasrahkan, nusi, nusi itu nasa yunasi tansiya, jadi melupakan. Falamma qala lahu sailu, tatkala seorang bertanya, qala lahu, berkata pada beliau Rasulullah, aku siratis shala amnasita, apakah sholatnya diqasar ataupun engkau lupa wahai Rasulullah. Tatkala tadi sahabat siapa? Zulyadin bertanya kepada Rasulullah,
salatnya diqasar atau engkau lupa. Ankara qasraha kama kana wa ankara nisyanahu huwa min qibali nafsihi. Beliau mengingkari mengqasar. Kullu dzalik lam yakun. Jawaban Rasulullah, kullu dzalik lam yakun. Berarti beliau mengingkari qasar. Beliau tidak mengqasar. Kama kana sebagaimana yang ada, sebagaimana yang telah terjadi. Wa angkara, dan beliau juga mengingkari lupanya beliau. Huwa min qibali nafsihi, yaitu dari dirinya sendiri. Artinya beliau tidak merasa lupa. Jadi lupa itu bukan dirinya sendiri, tetapi nusia, beliau dilupakan. Jadi beliau mengingkari lupa itu maksudnya min qibali nafsihi, lupa dari dirinya sendiri, tetapi beliau itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingkari oleh Rasulullah. Wa annahu in kana jara syai'un min dzalika faqad nusiya hatta sa'ala ghairuhu. Dan bahwasanya jika telah terjadi sesuatu dari hal itu, dari lupa ataupun dari lupa tadi, dan bahwasanya in kana, jika telah terjadi telah terjadi syai'un, sesuatu min dzalika, dari hal itu, faqad nusiya, maka sungguh beliau telah dilupakan. Bukan beliau lupa, tetapi dilupakan. Nah, berarti yang melupakan adalah Allah. Hatta sa'ala ghairuhu, sehingga orang lain bertanya. Nah, sehingga membuat orang lain tadi bertanya. Fatahaqqaqa annahu nusiya wa ajra 'alai dzalika liyusan. Maka tahaqqaq, menjadi jelas bahwasanya beliau itu dilupakan. Wa ajra 'alaihi dzalika, wajra alai dzalika, dan Allah menjalankan atas beliau hal itu liusan, agar diikuti, agar liusan, agar dijadikan sunnah, diikuti. Artinya ketika ada umatnya mengalami kasus seperti beliau seperti ini, ya, dalam posisi lupa seperti itu, dilupakan dan dia yakin, itu tidak masalah, ya. Wa qauluhu ala hadza, maka sabda beliau atas hal ini, lam ansa wa lam aqsur, aku tidak lupa dan aku tidak mengqasar. Wa kullu dzalika lam yakun, dan dalam lafaz lain wa kullu dzalika lam yakun, semua itu tidak terjadi. Sidqun wa haqqun, itu adalah sebuah kejujuran dan kebenaran, bukan berarti beliau bohong. Itu ucapannya beliau kullu dzalika lam yakun, memang beliau yakin, beliau tidak mengqasar, dan beliau juga benar mengatakan beliau tidak lupa, tidak lupa, tetapi dilupakan. Jadi ucapan beliau itu adalah sebuah kebenaran, kejujuran dan sebuah kebenaran, bukan sebuah kebohongan. Lam tuqsar, jadi salatnya tidak diqasar. Walam yansah haqiqatan, dan beliau tidak lupa sebenarnya, hakikatnya beliau tidak lupa, tetapi memang sengaja dilupakan oleh Allah SWT untuk mensyariatkan hukum. Walakinnahu nusiya, akan tetapi beliau dilupakan. Jadi beliau tidak mengqasar, juga tidak lupa, tetapi dilupakan. Ya. Wa yu'ayyidu hadza ma jaa'a fil hadis, dan hal ini diperkuat oleh apa yang telah datang dalam sebuah hadis. Jadi hadis ini juga diperkuat dalam hadis lain. Beliau Rasulullah bersabda, anni la ansa, ini ya, ini la ansa au unassa. Pertama, ini la ansa au unassa, sesungguhnya aku itu sungguh lupa, au unassa, ataupun dilupakan. Unassa atau dilupakan.
Di sini pakainya au, la ansa au unassa. Sesungguhnya aku itu lupa ataupun dilupakan li usanna, agar diikuti, agar diusan, agar dijadikan contoh, diikuti. Jadi sengaja Allah lupakan beliau untuk menjadikan contoh kalau terjadi dalam umatnya hal seperti itu, ya, nah, itu tidak apa-apa. Rawahu Malik fil Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, inni la ansa walakin unassa. Nah, dalam riwayat lain beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak lupa, akan tetapi dilupakan. Unassa. Jadi bukan berarti Rasulullah itu lupa, tidak fokus dalam sholatnya sehingga beliau lupa, sampai lupa bilangan rakaat, ya. Tidak, Rasulullah tidak seperti manusia lain. Beliau ketika sholat, zikir, justru paling khusyuk, paling hudur. Tidak akan mungkin beliau lalai dan lupa. Cuman dilupakan oleh Allah SWT untuk sebagai contoh bagi umatnya ketika salah satu umatnya mengalami kasus seperti beliau, tidak masalah ketika lupa tersebut, ya. Wahada la yu'ariduhu hadisu, dan hal ini tidak tidak bertentangan dengan hadis. Dalam hadis lain ada Nabi bersabda, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansau. Nah, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, aku adalah manusia seperti kalian, aku lupa kama tansau, sebagaimana kalian lupa. Nah, jadi aku bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Rawahu Syekhina. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang disabdakan Rasulullah sebelumnya, bahwasanya beliau dilupakan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Asy-Syaikhan. Lianna hadal hadisa fihi isbatun nisyan. Karena hadis ini, ya, di dalamnya menetapkan lupa. Bahwasanya juga Rasulullah mempunyai a'rad basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan, yaitu bisa lupa. Menunjukkan bahwasanya beliau itu bukan seperti manusia lain, bisa lupa walaupun tidak seperti manusia. Wal hadis alladhi qablahu, dan hadis yang sebelumnya tadi, fihi nafyu lafzin nisyan. Hadis ini, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansau. Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian, aku bisa lupa seperti kalian lupa. Ini menetapkan sifat lupa, ya, menetapkan lupa. Dan hadis sebelumnya, fihi nafyu lafzin nisyan. Hadis sebelumnya menafikan lafaz lupa itu sendiri. Lafaz nisyan, menafikan lafaz nisyan. Nah, bukan beliau mengingkari lupa, tetapi lafaznya itu bukan nasid, tetapi nusia. Nah, lafaznya itu yang diingkari oleh Rasulullah, lafaznya bukan lupanya. Nah, kalau lupa memang bisa terjadi lupa, tetapi ketika itu dalam hadis tersebut Rasulullah menafikan lafadznya. Beliau bukan lupa tetapi dilupakan. Nafyu lafzin nisyan wa karahatu laqabihi, dan tidak menyukai laqabnya. Lafaz tersebut. Walaysa fihi nafyu hukmin nisyan, dan bukan menafikan hukum lupa bil jumlati secara keseluruhan. Fala ta'aruda, maka tidak ada pertentangan dengan hadis ini dengan hadis sebelumnya, tidak ada pertentangan karena beliau tidak menafikan hukum lupa. Memang lupa itu salah satu dari hukum yang terjadi pada manusia, tetapi beliau dalam hadis sebelumnya menafikan lafaz lupanya itu. Nah, sehingga tidak ada pertentangan dengan hadis ini.
Hadza ma yata'allaq bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah tentang hal yang berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qasartu wala nasitu. Aku tidak mengqasar dan aku juga tidak lupa. Jadi beliau mengatakan aku tidak mengqasar dan juga tidak lupa, karena memang beliau posisinya sedang dilupakan oleh Allah. Wa baqiya ba'da dzalika qadiyatu nisbatin nisyan ilai wa hukmu, dan tersisa setelah hal itu masalah menisbatkan lupa kepada beliau dan hukumnya. Masalah menisbatkan lupa kepada beliau dan hukumnya. Jadi beliau juga Rasulullah bisa lupa, tetapi lupanya itu tidak sampai menghilangkan kesempurnaan beliau. Beliau tetap manusia sempurna. Justru lupanya itu adalah salah satu kesempurnaan kemanusiaannya. Jadi manusia yang sempurna. Al-hadis al-madhkuru fiha as-sahwu minhu. Nah, beberapa hadis yang disebutkan di dalamnya lupa dari Rasulullah. Tadi salah satu contoh tadi itu hadisnya sahabat Zulyadin. Ada beberapa hadis lain yang disebutkan di dalam hadis tersebut lupa dari Rasulullah. I'lam annal ahadits as-sahihata al-madhkuru fiha as-sahwu minan nabi sallallahu alaihi wasallam salah satun. Ketahuilah bahwa hadis-hadis sahih yang disebutkan dalam hadis tersebut, kata-kata lupa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hadis. Ada 3 hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi lupa dalam hadis itu. Awwaluha, yang pertama, hadisu Zulyadin fis salam minasnatain. Hadis Zulyadin, sahabat Zul tadi yang sudah kita sebutkan, kita bahas hadis sahabat Zulyadin tentang salam dari 2 rakaat. Jadi Rasulullah sholat asar 2 rakaat salam. Itu hadis pertama, hadis lupa. Yang kedua, ats-tsani hadis Bani Bahina fil qiyam minasnatain. Hadis Ibnu Bahina ini tentang berdiri dari 2 rakaat. Ketika 2 rakaat Rasulullah langsung berdiri. As-salisu, yang ketiga, hadis Ibnu Mas'ud, hadis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra khamsan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat zuhur 5 rakaat. Hadis sahabat Ibnu Mas'ud pernah melakukan salat zuhur 5 rakaat. Wa hadza huwa tsabitu fis sahih, dan inilah yang tetap dalam hadis sahih. 3 hadis ini, hadis sahih yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah lupa. Ini dalam 3 hadis ini yang sahih. Wa hadhil ahadisu mabniyatun ala sahwi fil fi'li, dan hadis-hadis ini, hadis 3 hadis ini mabniyatun, berdasarkan atas lupa dalam perbuatan. Atas lupa dalam perbuatan. Wa hikmatullahi fihi, dan hikmah Allah dalam lupanya Nabi dalam ketiga hadis ini, hikmah Allah. Jadi Allah tidak menetapkan sesuatu pada diri Rasulullah kecuali ada hikmah di dalam situ. Termasuk dalam Allah lupa akan Nabi dalam ketiga hadis ini, itu ada hikmahnya. Nah, di antaranya liyustanna bihi, agar beliau diikuti, dijadikan sunnah, dijadikan contoh. Idil balagh bil fi'il ajla minhu bil qaul, karena menyampaikan dengan perbuatan ajla minhu, lebih terang, lebih jelas dari Rasulullah bil qaul, daripada dengan ucapan. Jadi menyampaikan dengan perbuatan langsung itu lebih jelas, lebih terang daripada dengan ucapan.
Makanya langsung dicontohkan oleh Rasulullah dengan dilupakan. Wa arfa' lil ihtimal, dan lebih mengangkat pada kemungkinan. Lil ihtimal apa? Lebih mengangkat pada ihtimal kemungkinan. Wa syartuhu annahu la yuqir 'ala sahwi, dan syaratnya beliau tidak menetapkan lupa itu. Tadi kan beliau lupa tetapi tidak merasa lupa, yakin gitu. Ya, jadi hadis itu menetapkan bahwa ketika seseorang yakin, maka meskipun dia pada kenyataannya itu tidak benar, tapi dia yakin, nah itu tidak berpengaruh itu. Bal yash'ur bihi liyartafi'al iltibasu. Tetapi beliau merasa, tidak menetapkan lupa, tetapi bal yash'ur bihi, merasa yakin, liyartafi untuk liyartafi agar terangkat keraguan, al-iltibas keraguan. Wa talhar faidatul hikmati, dan tanpa faedah hikmah tersebut. Faedah hikmah ketika seseorang yakin, maka keyakinan itu membenarkan apa yang dia lakukan. Wa innan nisyana was sahwa fil fi'l fi haqqi sallallahu alaihi wasallam ghairu mudadin lil mu'jizati wala qadihin fit tasdiqi, dan sesungguhnya lupa, nisyan, lupa, wasahwu sama artinya lalai, lupa, wasahwa, dan lalai fil fi'l dalam perbuatan, fi haqqi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairu mudadin lil mu'jizati, tidak bertentangan dengan mukjizat, wala qadihin fit tasdiq, dan tidak menodai kejujuran. Tasdik, beliau tetap bersifat sidik, tasdik. Ya. Jadi lupa itu tidak menodai tasdik, kejujuran beliau dalam menyampaikan syariat. Wa hadza bina'un 'ala at-tafriq bainal af'alil balaghiyah wa bainal aqwalil balaghiyah. Dan ini berdasarkan atas membedakan antara perbuatan-perbuatan balaghiyah dan antara aqwal, ucapan-ucapan balaghiyah, perbuatan ya untuk menyampaikan, balaghiyah menyampaikan. Jadi terkadang Rasulullah menyampaikan hukum lewat perbuatan langsung. Oh, hukumnya begini, seperti lupanya, beliau dilupakan oleh Allah, itu dalam rangka menyampaikan kepada umatnya. Ketika kasus terjadi lupa seperti ini, ya, maka harus begini. Ketika yakin, tidak masalah. Ada juga antara ucapan balaghiyah. Ya. Terkadang beliau juga menyampaikan hukum lewat ucapan. Ya. Fasahhu wan nisyanu qad yaqa fil af'al wal ahkam minhu sallallahu alaihi wasallam. Lupa, lalai dan lupa kadang terjadi dalam perbuatan-perbuatan Nabi. Perbuatan-perbuatan Nabi wal ahkam minhu, dan dalam hukum-hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa jaizun 'alaihi, dan hal itu boleh bagi Nabi. Boleh bagi Nabi. Kama sabata min ahadisis sahwi fi shalah, sebagaimana telah tetap dari hadis-hadis lalai dalam salat, lupa ketika salat, sehingga disyariatkanlah adanya sujud sahwi ketika lupa tersebut. Itu untuk membedakan antara perbuatan dalam menyampaikan. Kalau menyampaikan dalam perbuatan boleh lupa, tetapi kalau dalam ucapan itu tidak boleh lupa itu. Wa ammal aqwal al-balaghiyah fala yajuzu wuqu'un nisyan was-sahwi fihi liqiyamil mu'jizati 'ala sidqi fil qaul. Adapun ucapan dalam menyampaikan, aqwal balaghiyah. Aqwal balaghiyah maksudnya ucapan-ucapan untuk menyampaikan hukum. Fala yajuz, maka tidak boleh terjadi lupa dan lalai dalamnya. Ya. Ketika menyampaikan hukum itu tidak boleh lupa dan tidak boleh lalai. Liqiyamil mu'jizah, karena adanya tegaknya mukjizat ala sidqi bil qaul, atas jujur dalam ucapan. Nabi tidak pernah lalai ketika menyampaikan sesuatu, tidak pernah lalai, apalagi sampai berbohong, karena sudah mukjizat para nabi adalah jujur dalam menyampaikan. Itu terjadi.
Kalau dalam perbuatan, nah itu bisa lupa. Tetapi dalam menyampaikan tidak akan ada lupa. Nah itu bedanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau dilupakan oleh Allah SWT dalam perbuatannya itu untuk membedakan antara af'al balaghiyah dan aqwal balaghiyah. Perbedaannya kalau perbuatan dalam rangka menyampaikan hukum itu bisa terjadi lupa. Tetapi kalau aqwal balaghiyah, ucapan-ucapan untuk menyampaikan hukum itu tidak boleh lupa. Itu di antara mukjizat sifat jujur Nabi dalam ucapan. Nah, itu bedanya. Jadi Nabi dalam menyampaikan syariat itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan langsung, dipraktekkan langsung. Nah, kalau ucapan itu tidak akan terjadi kesalahan, lupa seperti lupa itu termasuk lupa. Tapi kalau perbuatan bisa dilupakan oleh Allah SWT sebagai contoh. Wan nisyan yunaqidu dzalika, dan lupa itu bertentangan dengan hal itu. Lupa dalam menyampaikan itu bertentangan. Amman nisyan fil af'al, adapun lupa dalam perbuatan-perbuatan, fa ghairu naqidin laha, tidak fa ghairu naqidin laha, tidak membatalkan hukum itu kalau lupa. Wala qadihin fin nubuwah, dan tidak menodai kenabian. Tidak menodai kenabian. Bal ghalatatul fi'il, bahkan kesalahan-kesalahan dalam perbuatan min simatil bashar, termasuk ciri khas manusia. Simatil bashar, ciri-ciri khas manusia itu adalah salah dalam melakukan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda, innama ana basyarun ansa kama tansaw. Ini juga penetapan Nabi, sesungguhnya aku manusia bisa lupa sebagaimana kalian lupa, tapi dalam perbuatan. Tapi dalam ucapan, dalam penyampaian Rasulullah tidak lupa. Dalam perbuatan bisa. Fa idza nasitu fadzakiruni, maka apabila aku lupa, kata Nabi, ingatkan aku ketika aku lupa. Wahalatun nisyan wasahwi huna, dan keadaan lupa dan lalai di sini fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sababu ifadati ilmin, adalah sebab memberikan faedah ilmu. Jadi lupanya Nabi dalam salah satu perbuatannya di sini, dalam 3 hadis ini, adalah sebab memberikan faedah ilmu. Ada faedah ilmu di situ. Wa taqriru syar'in, dan menetapkan hukum syariat. Ketika seseorang lupa, hukumnya begini. Jadi untuk menetapkan hukum syariat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang sudah disebutkan sebelumnya, inni la ansa au unassa, sesungguhnya aku sungguh lupa atau dilupakan, liusan, untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan contoh.